Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari warga Pasuruan, penduduk kantor bea dan cukai, tuntut keterbukaan publik hingga truk muatan tetes tebu terguling di jalur Pasuruan Malang. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Sejumlah warga Pasuruan datangi kantor bea dan cukai Pasuruan yang berada di Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Senin 11 September. Beberapa warga tersebut membawa 4 tuntutan, diantaranya yakni keterbukaan publik. Dikatakan koordinator lapangan, Ai Suhaya, keempat tuntutannya yakni terkait tidak adanya tersangka dalam ungkap kasus pada bulan Juni lalu, sehingga dinilai hal ini tidak ada keterbukaan publik terkait penangkapan tersangka rokok ilegal. Kemudian, dalam tuntutan kedua, yakni terkait keterbukaan perusahaan rokok yang aktif maupun yang sudah tidak beroperasi. Kemudian, dalam tuntutan ketiga, para pendemo meminta agar Bea Cukai Pasuruan membuka beberapa pita cukai yang dikeluarkan selama 3 tahun terakhir. Dia menduga bahwa adanya kong kali kong perusahaan dengan perusahaan rokok, sehingga dia menuntut agar Kepala Bea dan Cukai Pasuruan agar dicopot dari jabatannya sekarang. Ai juga mengatakan bahwa dirinya akan melakukan aksi demo kembali ke kantor wilayah Jawa Timur. Tak hanya itu, Ai juga meminta untuk melakukan audit terhadap kekayaan Kepala Bea Cukai Pasuruan atau Wardana. Di lain tempat, Kasih Penerangan dan Penyuluhan Bea dan Cukai Pasuruan Joko Wuryanto mengatakan bahwa 2 tuntutan tersebut merupakan rahasia negara. Semuanya sudah dalam regulasi yang diatur dalam undang-undang. Joko menerangkan jika sudah melakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik, sehingga 2 data tersebut yakni perusahaan rokok dan pita cukai merupakan kerahasiaan negara. Kesadaran pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang kawasan Pelabuhan Pasuruan masih minim. Satpol PP Kota Pasuruan harus berulang kali melayangkan teguran. Sebagian pedagang yang masih abai akhirnya harus menerima konsekuensi. Selasa 12 September, beberapa gerobak dan tempat jualan PKL diangkut. Penertiban dilakukan oleh tim gabungan. Tidak hanya personel Satpol PP saja, pihak kelurahan dan kecamatan turut hadir. Sebelum penertiban dimulai pukul 8.30, beberapa gerobak dan tempat jualan PKL memang masih berada di sisi barat jalan. Petugas Satpol PP kemudian datang dan membawa tempat jualan seperti tempat duduk dan meja. Sementara, gerobak-gerobak yang masih ada di lokasi sebagian ada yang diangkut petugas. Beberapa pedagang yang mengetahui penertiban ada yang memindahkan gerobaknya sendiri. Kasat Satpol PP Kota Pasuruan, Nur Fadoli mengatakan, penertiban itu merupakan langkah terakhir yang dilakukan. Pihaknya sudah 3 kali memberikan surat peringatan kepada PKL di kawasan pelabuhan. Pada penertiban PKL itu, Satpol PP membawa 3 gerobak PKL dan beberapa meja dan kursi yang biasanya dipakai untuk berjualan. Selain di kawasan pelabuhan, Satpol PP juga mengangkut gerobak PKL yang berada di trotoar. Fadoli menyebut PKL sebenarnya boleh berjualan di kawasan pelabuhan. Mereka diberi waktu berjualan sejak sore hingga malam hari. Tetapi ketika pagi hari, kawasan tersebut sudah harus bersih, tak terkecuali dari gerobak maupun tempat berjualan. PKL wajib membawa pulang gerobaknya setelah selesai berjualan. Banyak PKL yang sudah paham mengenai aturan ini, namun tidak banyak yang mematuhi. Menurut Fadoli, pedagang boleh mengambil kembali gerobaknya, dengan catatan sepengetahuan paguyuban, ketua RT dan lurah setempat. Dengan begitu, mereka diharapkan bisa lebih tertib. Ali, salah satu pedagang, mengaku sedikit keberatan dengan penertiban Satpol PP. Di sisi lain, dirinya juga mengakui salah lantaran tidak mematuhi aturan pemerintah. Jalur dari arah Pasuruan menuju Malang, tepatnya di Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, macet parah sampai sejauh 2 km Rabu 13 September siang. Penyebabnya, karena truk bermuatan tetes tebu terguling hingga membuat cairan tersebut tercecer di sepanjang jalan di sekitar lokasi kejadian. Dari pantauan di lapangan, tergulingnya truk tersebut terjadi sekitar pukul 10 pagi. Awalnya, truk kontainer bernomor L8237 UK itu parkir di pinggir jalan raya, tepat di depan warung soto Lombok. Truk tersebut dalam kondisi mogok, sementara sopirnya tengah makan di dalam warung soto. Agus Rianto, 40 tahun, warga sekitar mengungkapkan truk mendadak mundur sendiri, sedangkan sang supir sepertinya meninggalkan kendaraan untuk makan siang. Saat ditinggal makan oleh sang sopir, truk muatan tetes tebu itu pun mundur sejauh 100 meter. Truk baru berhenti setelah roda belakang terperosok gorong-gorong. Tak selesai sampai di situ, truk kontainer juga menabrak 2 mobil dan sebuah rumah. Bak kontainer terlepas dan terguling hingga membuat muatan cairan tebu tetes tercecer di jalan. Sementara itu, akibat kejadian tersebut, Jalan Raya Pasuruan Malang pun terjadi kemacetan panjang.
Kepala Pos Purwosari Satlantas Polres Pasuruan, Hadadi, mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Jasa Marga Tol Pandaan Malang. Beberapa menit pasca kejadian, langsung dikirim tangki air dari PMK Kabupaten Pasuruan untuk membersihkan tumpahan tetesnya. Untuk jalur pengendara, Satlantas memperlakukan rekayasa kontraflow untuk mengalihkan arus. Kota Pasuruan menjadi tuan rumah pertemuan rutin Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK, Dharma Wanita Persatuan atau DWP, Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia atau Perwosi, dan Gabungan Organisasi Wanita alias GOW sewilayah kerja Pakorwil 3 Malang. Acara digelar di Gedung Radika Bakti Praja Kota Pasuruan, Kamis 14 September, dan dihadiri para ketua TPPKK, DWP, GOW, dan Perwosi yang berasal dari sejumlah daerah, diantaranya Kota dan Kabupaten Malang, Kota dan Kabupaten Blitar, Kota Batu, Kota Surabaya, Kabupaten dan Kota Pasuruan. Para tamu undangan mendapatkan berbagai suguhan penampilan, diantaranya tadi selamat datang sinteran, penampilan musik lesung, senam resik-resik, hingga bazar produk-produk unggulan UMKM Kota Pasuruan. Wali Kota Pasuruan, Syiful Yusuf, menyampaikan selamat datang dan terima kasih. Atas nama pemerintah Kota Pasuruan ingin menyampaikan rasa bangga Kota Pasuruan dapat menjadi tuan rumah Pakorwil 3 Malang. Dalam forum ini, Gus Ipul Sapanakrab Wali Kota Pasuruan memperkenalkan wisata baru di alun-alun Kota Pasuruan, yakni Payung Madinah yang saat ini menjadi ikon wisata Kota Pasuruan. Menurutnya, ini dilakukan pemerintah Kota Pasuruan dalam rangka melaksanakan visi misi percepatan bidang pariwisata untuk dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Gus Ipul melanjutkan, dalam mewujudkan visi Pasuruan Kota Madinah atau maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya, pemerintah Kota Pasuruan juga bekerja sama dengan setiap pemangku kepentingan, salah satunya PKK Kota Pasuruan. Ia mengatakan pertemuan ini menjadi hal yang penting sebab organisasi wanita memiliki peran dalam terwujudnya pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapannya, pertemuan rutin ini dapat menjadi wadah untuk bertukar informasi, berbagi pengalaman, dan menyamakan persepsi terkait pelaksanaan program kerja organisasi wanita. Jumat 15 September, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf melantik kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Total ada 194 guru yang diambil sumpahnya sebagai kepala sekolah. Masing-masing 8 orang kepala sekolah sekolah menengah pertama atau SMP dan 196 orang kepala sekolah sekolah dasar atau SD. Dalam arahannya, seusai pelantikan, kepala daerah menitipkan beberapa pesan pentingnya kepada seluruh kepala sekolah terlantik. Fokusnya lebih kepada pengoptimalan pelaksanaan kewajiban yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab, komitmen, dan berintegritas. Tidak terkecuali mampu mempergunakan waktu dan kesempatan untuk memberikan pelayanan pendidikan sebaik mungkin kepada masyarakat. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan indeks pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini digelar di Auditorium Empu Sendok, Geraha Maslahat Pemerintah Kota Pasuruan. Khususnya sapaannya menjabarkan tentang urgensitas penguasaan manajerial dan perencanaan pembelajaran di sekolah yang wajib dikuasai betul oleh kepala sekolah. Berikut memiliki beberapa kompetensi yang berkaitan erat dengan pengembangan kurikulum, pengelolaan ketenagaan, sarana dan sumber belajar, keuangan, pelayanan siswa, penciptaan iklim sekolah hingga hubungan sekolah dengan masyarakat. Ditambahkan Bupati Irsyad, jika kepala sekolah memiliki manajemen untuk pendidikan yang bagus, maka secara otomatis akan menghasilkan penyelenggaraan pendidikan berkualitas. Maka dari itu, peningkatan sumber daya manusia adalah keniscayaan yang sudah seyogyanya dimaksimalkan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah. Di penghujung arahannya, Gus Irsyad mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada kepala sekolah dan seluruh tenaga pendidik yang tersebar di 24 wilayah di Kabupaten Pasuruan. Seraya menyampaikan permohonan pamitnya di akhir jabatannya sebagai Bupati Pasuruan bersama Wakil Bupati Mujib Imron selama 5 tahun terakhir.